What's up boys? Hari ini North Boys kembali nge-review laptop nih boys. Kali ini yang mau kita review yaitu Gigabyte Saber 15, di mana laptop ini merupakan salah satu laptop yang paling banyak di request juga oleh kalian semua. Karena kalian udah komen di video-video kita yang sebelumnya, nge-request kita buat nge-review unit ini, Gigabyte Saber 15. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Saber 15 ini tuh, laptop ini termasuk laptop yang bang for the buck banget begitu, bener-bener paket hemat banget. Karena kalau kita ngomongin spesifikasi ya yang diberikan oleh laptop ini dibandingkan dengan harganya yang sangat terjangkau sekali, udah oke banget begitu. Nah, sekarang yuk kita ngomongin sedikit nih spesifikasinya biar kita tahu kenapa sih laptop ini dibilang bang for the buck. Untuk prosesor sendiri udah pakai i7 7700HQ. Nah, di sini GPU-nya udah pakai GTX 1050 yang bisa dikatakan oke banget di harga segini. Karena kalau misalkan di brand lain kita nyari GTX 1050, itu kira-kira kisaran harganya laptopnya sekitar mulai dari 13 jutaan begitu. Ini di bawah 13 juta, bisa dibilang udah mantep banget. Untuk RAM-nya sendiri di sini udah 8 GB, ada 2 slot juga jadi bisa kita upgrade ya begitu. HDD-nya udah ada 1 TB, udah ada slot M2-nya juga. Nah, jadi kita bisa upgrade SSD dengan mudah walaupun belum include di sini SSD-nya. Layarnya juga standar ya, Full HD 15,6 inch. Nah, tapi di sini layarnya udah pakai IPS begitu. Dimana harga yang terjangkau begini memberikan layar IPS itu dia sangat jarang. Ini udah oke banget. Jadi viewing experience-nya juga udah pasti enak banget gitu buat main. Nah, kira-kira gitu aja untuk spesifikasinya. Langsung aja kita buka nih kotaknya dulu. Nah, kotaknya sih keren ya, monokrom gitu, nggak ada warna lain, cuma hitam doang. Ini dalamnya. Nah, tarik dulu nih busa-busaannya. Di sini unit laptopnya. Dan di dalam kotaknya lagi ada di sini biasalah dashboard, manual, CD, installer. Di sini ada power cord. Ini power brick-nya. Dan juga ya, nah ini dia fitur yang bisa dikatakan langka ya, baterai yang bisa dicopot gitu. Untuk zaman sekarang udah susah carinya. Kita taruh samping dulu. Biasa baterainya. Nah, kita langsung aja ke unit laptopnya ya. Nah, jadi ini Gigabyte Saber 15. Bisa dilihat dari desainnya bener-bener all black begitu, nggak ada aksen lain kecuali di sini logo Gigabyte sendiri yang glossy di sini. Materialnya juga matte ya di sini, jadi untuk fingerprint benar-benar udah nggak ngejiplak lah, kecuali tangan berminyak ya itu wajar. Desain sampingnya juga kelihatannya lumayan futuristik, nggak terlalu edgy, nggak terlalu gaming banget, masih bisa dikatakan laptop multimedia lah begitu. Nah, yuk sekarang kita ngomongin portnya sedikit nih, mulai dari sisi kanan display. Nah, bisa kita lihat di sini ada Kensington lock, exhaust-nya di sini. Di sini ada USB 3.0, USB 2.0, microphone sama audio jack. Di bawah displaynya nihil ya, kosong, nggak ada apa-apa di sini. Lanjut ke sisi kiri display. Nah, di sini ada MMC card reader. Di sini ada USB 3.1 yang Type A. Di sini ada USB 3.1 yang Type C, yang dimana bisa ditemukan di ya charger HP-HP zaman sekarang. Di sini ada HDMI port, ada 2 mini display port di sini. Di sini ada LAN-nya dan di sini power jack. Di belakangnya, nah di sini exhaust-nya. Nah, yang unik juga dari exhaust-nya ini nih bisa kita lihat di sini exhaust-nya satu di belakang sebelah kiri, yang satu lagi di bagian samping sebelah kanan. Nah, jadi ini agak unik. Jadi ada 2 exhaust untuk GPU dan juga CPU-nya terpisah, di kanan GPU, di belakang CPU begitu. Udah gitu, nah di bawah ini ada slot baterainya. Bisa dipasang copot, sisanya setelah kita lihat nggak terlalu edgy desainnya. Nah, ini kan masih kosong nih, kita pasang baterai dulu buat ntar kita waktu mau boot up ya, lihat displaynya. Baterainya, nah ini dia. Coba kita pasang dulu. Pasang begini kelihatannya di bawah. Di
Ini ada tambahan di sini satu di slipnya begitu. Langsung aja kita buka displaynya. Nah, ini cam, di sini layarnya udah IPS anti-glare biasa. Ini keyboard sama touchpadnya bisa dibilang ya oke lah, kurang saya personal sih kurang oke di sini pencetannya biasa aja begitu, kurang biasa aja. Juga pastinya rada-rada susah dipencet di sini. Kira-kira gitu aja. Sekarang yuk coba kita tutup. Nah, jadi udah mulai nyala. Bisa kita lihat di sini keyboardnya juga udah backlit ya. Nah, ini yang bisa dibilang salah satu keunggulannya juga, di mana laptop di harga 12 jutaan udah memberikan backlit keyboard begitu. Di sini juga udah RGB, bisa kita setel, namun ini bukan individual key backlitnya, melainkan ada per segmen begitu. Jadi yang bisa diatur warnanya tuh nggak bisa per key. Ini, ya ini juga udah ready. Layarnya IPS ya, kita lihat wide view angle. Jadi kalau misalnya saya nunjukin, belakangin, warnanya masih lumayan oke gitu harusnya. Jadi ya kira-kira gitu aja untuk desain luarannya. Sekarang yuk kita coba benchmarking sama gaming test dulu. Nah, di sini juga udah nyala RGB-nya. Yuk kita coba benchmark sama gamingnya dulu. Nah, sekarang kita mulai ya nih benchmarkingnya. Aplikasi pertama yang mau kita pakai di sini yaitu Cinebench, di mana kita mau ngetes sebenarnya sekuat apa sih CPU dan juga GPU-nya. Di sini kita bisa lihat skornya ada 82,31 fps untuk GPU-nya dan skor CPU-nya di 736. Kalau mau dibilang udah bisa dibilang oke sih, karena FPS-nya ini di atas 60 dan skor CPU-nya ya standar lah begitu. Sekarang kita mau ngetes nih GPU-nya boys, pakai Benchmark Valley. Di sini Benchmark Valley bakal kita set di settingan ekstrim ya. Nah, di sini tuh kita mau ngetes sekuat apa sih GPU ini ngangkat partikel-partikel yang diberikan aplikasi ini. Bisa kita lihat di sini FPS-nya di 29,6 dan skornya di 1239. Dibilang oke sih udah oke, karena ya FPS-nya di tengah-tengah sampai ke 30 di settingan ekstrim. Apalagi ya ini GTX 1050, jadi udah oke sih. Nah, kita mau ngetes GPU-nya lagi nih boys. Di sini kali ini kita mau ngetes pakai Heaven DX11. Yang dites kali ini tuh beda ya, karena kita mau ngetes tekstur nih kali ini. Sama settingannya ekstrim. Di sini bisa kita lihat FPS-nya di 37,8 dan skornya di 953. Ya bisa dibilang oke lah begitu, karena memang standarnya partikel itu lebih berat daripada tekstur di sini. Jadi FPS-nya ya lebih tinggi di 37,8. Aplikasi terakhir yang mau kita pakai buat benchmarking kali ini yaitu Geekbench boys. Di sini kita mau ngetes pakai Geekbench ini sebenarnya sekuat apa sih CPU-nya dari laptop ini. Di sini single core score-nya di 4330 dan multi core score-nya di 12008. Kalau mau dibilang buat i7 7700 HQ ini skor segini di laptop ini bisa dibilang agak kurang begitu, karena dibanding yang lain skornya lebih tinggi. Nah, tadi kita udah beres benchmarkingnya, sekarang yuk kita coba gaming. Game pertama yang mau kita coba ngetes di sini yaitu Shadow of Mordor. Karena lagi-lagi ya game ini merupakan yang scaling begitu, jadi bisa dioptimalkan sesuai dengan spesifikasinya dan juga ya lumayan berat untuk GTX 1050 ini. Bisa kita lihat settingan rata-rata yang kita pakai di sini yaitu high ya, dan beberapa medium begitu. Kita mau ngetes juga pakai in-game benchmarkingnya langsung yang udah disediakan oleh Shadow of Mordor sendiri. Bisa kita lihat di sini hasilnya ya, waktu idle no action begitu di 80-an rata-rata. Waktu ada action api-api ini tembak-tembakan semua, sempat turun ke 60 tapi nggak di bawah 60, jadi masih mulus. Dan juga waktu yang paling tingginya nih scene terakhir sempat mencapai 120-an. Jadi kalau misalkan Shadow of Mordor udah lulus lah, udah oke buat main Shadow of Mordor. Nah, game selanjutnya yang mau kita buat benchmarking yaitu Witcher 3 nih boys. Di sini kita langsung pakai presetnya ya, preset medium begitu settingannya, karena kita mau optimalkan juga spek laptop ini dapatnya ya di settingan medium ini. Bisa dilihat ini waktu idle overworld begini biasa diem, FPS-nya udah sampai 40 sampai 50-an. Ya bagus sih, biarpun gak nyampe 60, cuman masih bisa main lah tanpa kendala begitu nih, jalan-jalan. Nah, ini sekarang kita ketemu musuh, ada action dan berantemnya segala macam. FPS-nya juga stabil nih, masih di 40-an. Jadi ya bisa dikatakan buat main Witcher 3 stabil lah, udah oke, lulus gitu. Nah, sekarang kita udah di game terakhir yang mau kita benchmark. Di sini
kita mau pakai GTA 5 sebagai game terakhir kita, karena ya game ini merupakan game scaling, jadi bisa dioptimalkan. Bisa dilihat di sini settingannya beberapa high, normal. Ini adalah settingan optimal untuk GTX 1050 di laptop ini. Nah, kita bakal pakai in-game benchmarking dari GTA 5-nya sendiri. Jadi langsung nih bisa kita lihat. FPS overworld idle-nya nih pas waktu diem nih antara 70 sampai 100 FPS tergantung dari environment-nya sendiri. Pas malam, hujan atau siang terik matahari begitu ya. Nah, yang hebat dari sini tuh scene terakhirnya nih. Scene terakhir yang tabrakan tuh biasa kalau misalkan kita ngetes GTA pasti ada penurunan FPS yang cukup signifikan. Namun di laptop ini tuh FPS-nya masih di atas 60 pas scene tabrakan tadi. Bisa dibilang masih mulus begitu. Jadi oke banget nih GTA-nya laptop ini. Jadi sekarang kita mau coba ngejelasin lebih lanjut nih soal RGB keyboard Gigabyte Saber 15 ini. Karena RGB-nya sendiri itu per segmen. Kita sekarang pakai aplikasi bawaan dari Gigabyte-nya nih untuk ngatur keyboardnya. Bisa kita lihat di sini, kita ngatur antara semua atau per segmen begitu. Nah, jadi per segmen ini bisa kita ganti warnanya. Misalnya kita mau ganti segmen pertama sebelah kiri warna merah, segmen tengah warna biru, segmen kanan warna hijau. Atau misalkan kita mau ganti tengahnya hijau, kanannya biru. Nah, jadi nggak bisa diganti per keycap gitu. Jadi gantinya per segmen. Di sini ya masih bisa di custom sih, cuma ya nggak bener-bener bisa customable sampai gimana banget. Jadi kira-kira gitu aja. Tadi kita udah beres benchmarking, udah beres gaming juga. Ya overall kalau misalkan mau dibilang udah live up to the expectation lah, udah memenuhi ekspektasi kita di laptop dengan harga 12 jutaan ini. Walaupun tadi ada sedikit ya CPU-nya agak kalah dibanding laptop lain di prosesor yang sama. Namun untuk gamingnya bisa kita lihat terutama tadi di GTA itu scene yang nabrak itu, dimana laptop-laptop lain itu gagal maintain di atas 60 fps, laptop ini berhasil di settingannya seperti tadi itu. Masih di atas 60, masih mulus mainnya, masih oke gamingnya. Jadi kira-kira gitu aja untuk masalah performa. Sekarang kita ngomongin sedikit nih, nggak sedikit ya, lumayan lah soal desainnya nih. Ada banyak komen plus minus dari kita. Nah, sekarang saya mulai. Di sini bisa kita lihat ya, ada driver CD-nya di sini. Namun yang aneh ya sekali lagi laptop ini nggak ada optical drive-nya. Nah, jadi di sini absen optical drive-nya di sini. Ini merupakan salah satu desain flaw menurut saya, atau kesalahan desain yang menurut saya agak lucu begitu. Kalau misalkan kita udah dikasih ya CD driver seperti ini, bukannya harusnya ada optical drive-nya gitu. Jadi kita dipaksa oleh Gigabyte milih antara kita colok external optical drive atau misalkan kita nyari di internet begitu drivernya. Which is menurut saya ya kurang, agak sedikit menyulitkan user begitu. Kenapa saya bilang menyulitkan user? Karena kalau misalnya kita mau ngomongin brand lain, kita coba ngomongin MSI sedikit ya. Kita udah pernah juga nge-review MSI begitu, laptop MSI yang memang nggak ada optical drive-nya. Namun drivernya sendiri itu udah di-include, dimasukkan di dalam hard disk sendiri. Jadi bisa langsung diakses oleh user tanpa eksternal, tanpa bantuan eksternal begitu. Bisa langsung dari dalam kita akses drivernya. Which is menurut saya sangat membantu user dibandingkan seperti ini yang ada CD-nya tapi nggak ada optical drive-nya begitu boys. Jadi kira-kira begitu untuk optical drive-nya. Ini ada sedikit tambahan kalau menurut saya untuk gaming ya. Nah, di sini bisa kita lihat tadi titik exhaust-nya itu ada di sebelah kanan display. Nah, jadi exhaust sebelah kanan display ini otomatis mengganggu begitu. Karena kebanyakan ya rata-rata orang gaming itu pasti pakai mouse, dan rata-rata orang gaming itu mouse pakai tangan kanan begitu. Dimana kalau misalnya kita katakan saya pegang mouse di sini, saya gerak-gerak di sini. Nah, ini kan pasti exhaust-nya nembak ke tangan kanan saya yang bisa memberikan memberikan ya panas begitu. Jadi gamingnya ya otomatis nggak bisa tahan lama karena pasti agak merasa kurang nyaman karena di sini pasti panas. Nah, itu yang salah satu lagi yang menurut saya kurang oke di sini desainnya. Lanjut ke di sini touchpad-nya ya. Touchpad-nya di sini sih sebenarnya oke, cuman touch-nya ini yang jadi bermasalah karena kita pencetnya harus di tengah gitu. Begitu kita pencet di samping nih agak sedikit kurang responsif, agak kurang tactile begitu, nggak neken, nggak balik, dia agak kayak tahu begitu. Di sini kurang oke menurut saya. Nah, kita kembali ke keyboardnya nih, poin terakhir yang menurut saya kurang memenuhi ekspektasi lah di sini karena keyboardnya sendiri juga masih kurang oke, kurang tactile begitu, dan juga RGB-nya di sini ya tadi segmented atau segmentasi, jadi nggak bisa kita
ya customisasi semau kita begitu. Tapi ya lagi-lagi kita ngomongin laptop 12 jutaan yang udah memberikan memberikan keyboard RGB begitu. Dimana brand-brand lain bahkan kadang nggak memberikan backlight atau cuma backlight satu warna putih atau warna merah begitu. Di sini udah RGB ya, kita nggak bisa komen terlalu banyak di sini, nggak bisa terlalu banyak ngeluh lah intinya. Untuk poin plusnya sendiri, tadi saya udah bilang di sini layarnya IPS dan di sini FPS-nya udah IPS yang bagus nih dari LG. Bisa kita lihat warnanya tuh bener-bener keluar banget, pop out banget. Coba saya turunin lagi, naikin lagi. Bener-bener warna layarnya tuh oke banget begitu. Dan juga build-nya ini sendiri, build dari laptop ini lumayan kokoh nih. Saya naikin turunin ini juga udah mantep banget, udah enak. Ini juga udah lumayan build-nya. Ya, jadi kira-kira gitu aja boys, review laptop Gigabyte Saber 15 dari North Boys. Jangan lupa videonya di like, di share juga ke teman-teman, di subscribe ke channel kita North Boys. Di komen juga di bawah kalau misalkan kalian semua ada request buat kita nge-review laptop, handphone atau apapun itu yang masih berbau gadget begitu. Oke, jadi saya Bola, signing out.